Shalom teman-teman, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan renungan pagi. Nah, renungan kita pada pagi hari ini saya bawakan dengan judul Hal Menyesali Dosa. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun dengan keadaan penuh dengan sukacita. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca bisa kami hayati dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini yaitu terdapat di Mazmur pasal 51 ayat 1. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Semua orang di dunia ini pasti berdosa, dan agaknya semua orang dari segala bangsa dan dari segala agama pasti akan mengaku sebagai orang yang berdosa jika mereka ditanya. Semua orang, bagaimanapun baiknya, umumnya pasti mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna. Walaupun demikian, jika ditanya apa yang sudah mereka lakukan untuk dosa-dosa mereka, mungkin tidak banyak yang bisa mereka katakan. Mungkin saja ada yang sudah bertobat dari dosa-dosa tertentu, tetapi tentunya masih banyak dosa-dosa lain yang tersisa. Mungkin jika dosa-dosa itu tidak terasa sebagai dosa yang besar, pasti mereka dengan mudah melupakannya atau mungkin saja tidak menyadarinya. Sebagian yang dianggap dosa mungkin bertalian dengan etika kehidupan. Memang etika bisa menjadi pedoman praktis tentang apa yang baik dan yang buruk dalam kehidupan sehari-hari, tetapi setiap manusia, keluarga, suku, maupun bangsa tentunya mempunyai etika yang berbeda-beda. Apa yang bisa diterima oleh orang yang satu pasti masih belum tentu bisa diterima oleh orang yang lain juga. Bagi orang Kristen pun, ada berbagai faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Antara lain pendidikan, kebiasaan, tekanan ekonomi, situasi politik, dan sebagainya. Apa yang kelihatan sebagai dosa, kemudian diterima sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan bahkan mungkin sebagai kehendak Tuhan. Lalu untuk apa memikirkan kesalahan yang ada pada masa lalu? Bukankah berpikir positif adalah lebih berguna daripada hidup dalam penyesalan? Berpikir positif adalah sesuatu yang membuat orang bisa bertahan dalam menghadapi kesulitan. Begitu kata orang-orang. Memang, jika seseorang mengalami hal yang kurang menyenangkan, pikiran yang negatif seringkali membuat persoalan menjadi terasa makin berat. Berpikir positif secara umum menyangkut usaha untuk memperbesar hal percaya kepada diri sendiri dan memupuk semangat untuk menghadapi hari depan. Kelihatannya, semua ini adalah baik dalam pandangan banyak orang yang menghadapi kesulitan hidup. Rasa sesal dan kesal memang bisa membuat semangat orang menjadi hancur dalam kesulitannya. Lalu bagaimana kata firman Tuhan dalam hal ini? Alkitab menceritakan kesulitan besar yang dihadapi oleh Raja Daud. Ketika itu, ia sudah melakukan dosa besar dengan menghamili Batsyeba, yaitu istri Uria, panglima perangnya. Dan bukan itu saja, tindakan Daud yang lain kemudian menyebabkan kematian Uria. Tuhan kemudian mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud. Dan Daud pun tidak membantah apa yang dinyatakan oleh Nathan. Dan sebaliknya, ia memohon ampun kepada Tuhan. Daud tidak memakai cara berpikir positif dengan mengabaikan kekeliruan yang pernah dilakukannya, tetapi dengan sungguh-sungguh meminta pengampunan Tuhan akan segala pelanggarannya. Daud mengerti bahwa dengan mengaku segala kekeliruannya dan menyadari bahwa Tuhan tidak dapat ditipu dengan penampilannya, ia masih bisa berharap pada belas kasihan Tuhan. Dari kisah hidup Daud tadi, kita bisa menyadari bahwa Daud bukan orang yang sempurna, tetapi sebaliknya, ia adalah orang yang lemah dan bergelimang dosa. Tetapi Daud adalah orang yang tidak bersandar pada diri sendiri dan mencoba menyelesaikan persoalan hidupnya dengan kekuatannya. Ia tidak menutupi masa lalunya dengan pikiran-pikiran positif. Namun sebaliknya, Daud menghampiri tahta Tuhan dengan bersujud dan menyesali apa yang telah dilakukannya. Ia sadar bahwa dengan usaha apapun, ia tidak dapat memutar balik jam kehidupannya dan mencuci bersih dosa yang sudah dilakukannya. Dan ia hanya bisa memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Suci. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita percaya bahwa Roh Kudus diam dalam hidup kita. Roh Kudus yang pada mulanya membuat kita sadar bahwa kita perlu menerima Yesus Kristus agar kita bisa diselamatkan, adalah roh yang tinggal dalam hati kita dan membimbing kita agar hidup kita makin lama semakin menjadi baik. Tetapi, jika kita kerap kali mengabaikan suara Roh Kudus dan lebih sering mengikuti kehendak kita sendiri, lambat laun kita akan makin sulit untuk mendengarkan suaranya karena kita sudah mendukakan roh itu. Dan secara perlahan-lahan, kita menjadi orang yang tidak peduli akan dosa kita.
Ketidakpedulian akan keadaan diri kita yang melakukan berbagai dosa adalah sama dengan tidak mengakui dosa kita. Kita mungkin tidak lagi merasa perlu untuk berdoa memohon pengampunan dan meminta kekuatan untuk menghilangkan dosa-dosa itu dari diri kita. Mungkin kita merasa cukup baik dan tidak seperti orang lain yang hidupnya kacau. Kita mungkin lupa bahwa Tuhan adalah Maha Suci dan semua orang adalah tidak layak dan sudah berdosa di hadapan hadiratnya. Apa yang akhirnya terjadi pada Daud bisa mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Seperti Tuhan sudah mengampuni Daud, Ia juga bisa mengampuni kita jika kita mau mengakui kekeliruan hidup kita dan memohon ampun kepadanya. Jika kita memang mau berlaku jujur di hadapan tatahnya, Tuhan akan memberikan kita kemurahannya dengan membimbing kita untuk menghadapi masa depan kita. Tidak ada hal yang lain yang bisa mengembalikan rasa percaya diri kita, kecuali keyakinan bahwa Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan, kesombongan, kepalsuan, dan kejahatan kita yang lain. Dengan pengampunannya, beban besar yang ada di pundak kita akan dilepaskan dan kita bisa melangkah menuju hari depan dengan rasa damai dan bahagia. Hari ini, adakah kesadaran yang muncul dalam hati kita bahwa ada banyak dosa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, masyarakat, dan negara kita? Apakah kita masih bisa merasakan teguran Roh Kudus yang menyatakan kepada kita bahwa ada hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh umatnya? Apakah kita masih bisa mendengar bahwa kita juga terpanggil untuk memerangi dosa yang ada dalam masyarakat di sekitar kita? Adakah rasa sesal dalam hati kita bahwa selama ini kita tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan firman Tuhan dalam masyarakat? Biarlah pengakuan dosa atas ketidakpedulian kita selama ini boleh membawa perubahan sikap hidup kita pada hari-hari mendatang. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa mendengar dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar tadi dapat menjadi petunjuk kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Dan kiranya Engkau selalu memberkati kami selalu ya Tuhan, agar kami dapat terus rindu untuk mendengarkan firman-Mu di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.